tidak secara langsung, mereka telah membantu sesama mereka. Mereka telah mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Ada begitu banyak para penyanyi cover di Indonesia. Dan kalau otak beliau melihat, mereka itu sesungguhnya memiliki manajemen. Kalau mereka memiliki manajemen, itu artinya bahwa ada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Ada karyawan, ya kan? Ada atasan, ada bawahan. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Itulah sebuah manajemen. Artinya mereka hidup di dalam sebuah manajemen yang tentu di dalam manajemen itu ada orang-orang yang bekerja. Ada orang-orang yang bekerja lalu mereka mendapatkan upah dari pekerjaannya itu. Jadi otak beliau melihat bahwa dari begitu banyak penyanyi-penyanyi cover yang sukses di Indonesia, mereka pasti memiliki manajemen dan mereka memiliki karyawan. Gak mungkin loh dia mengedit sendiri videonya ya. Di sana pasti butuh editor. Di sana juga dia nggak mungkin menyuting sendirinya ya. Pasti juga di sana dia pasti membutuhkan kameramen, ya kan? Dia membutuhkan tim di sana. Makanya tidak sedikit orang yang berada di suatu manajemen itu. Pasti banyak orang. Ya bisa 10, bisa 20, bahkan bisa lebih. Apalagi belum ditambah dengan ya para pekerja-pekerja lain misalnya. Mungkin ada yang masak, ya kan? Mungkin ada juga pihak yang bertugas untuk mendistribusikannya ke berbagai media sosial. Ada begitu banyak orang terlibat di sana. Nggak mungkin sang penyanyi cover itu sendiri yang bekerja. Pasti dia memiliki tim. Tidak secara langsung bahwa para pengcover lagu yang sukses itu, mereka telah membuka lapangan pekerjaan bagi sesamanya. Coba Anda bayangkan, kalau yang bekerja di suatu manajemen para penyanyi cover itu ada sekitar 30 orang. Artinya, mereka sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan menghidupi keluarganya. Mungkin juga dari hasil upahnya di situ, dari hasil gajinya di situ, dia bisa membiayai pendidikan anaknya, pendidikan saudaranya, dan lain sebagainya. Artinya, ada dampak domino terhadap aktivitas para penyanyi cover itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya nggak suka penyanyi cover ya, seolah-olah dia sendiri itu sudah sukses sekali ya. Pertanyaan otak beliau adalah, adakah di antara kalian-kalian ini yang sudah mempekerjakan orang lain? Yang sudah menjadikan orang lain sebagai karyawan? Anda adalah pemimpinnya. Anda adalah ownernya, pemilik perusahaan. Ada nggak? Artinya, kalau ada, itu berarti bahwa Anda telah membantu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Ya kan? Karena Anda sudah membantu pemerintah dalam rangka mengurangi jumlah para penganggur di Indonesia. Pengangguran di Indonesia ini bukan hanya orang yang tidak mengenyam pendidikan, permisi, tapi juga orang-orang yang mengenyam pendidikan. Ada kok, ada begitu banyak ya yang sudah mendapat gelar tapi mereka tidak memiliki pekerjaan karena persaingan yang begitu ketat. Apakah kita tidak bersyukur kalau ada ya para penyanyi-penyanyi di jalan, ya kan, penyanyi jalanan, penyanyi pengamen, ya kan, mereka sukses lalu mereka mempekerjakan orang lain. Artinya mereka tidak secara langsung sudah membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan. Artinya, kalau kita mau berpikir rasional, ya, mau berpikir positif. Tapi kalau dalam hati kita pikirannya hanya dengki aja, iri aja, ya kan, ya mau jadi apa bangsa ini, ya.
Harusnya kita sebagai sesama anak bangsa, ya kan, saling menopang, saling mendorong, ya kan, saling mengingatkan satu sama lain, bukan saling menghujat, bukan saling menjatuhkan. Apalagi misalnya membuli, apalagi sampai pada menghentikan karir orang. Kalau mereka berhenti menyanyi, ya kan, berarti ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin sebelumnya mereka bekerja di mereka, ya kan, tapi karena mereka sudah tidak bekerja lagi, tidak beraktivitas lagi, ya pasti mereka kehilangan pekerjaan. Ini analisa positif yang kita bisa kembangkan, yang kita bisa share, bahwa sekurang-kurangnya para penyanyi cover yang sudah sukses itu, atau yang tidak menyebutkan namanya ya, pasti mereka sudah mempekerjakan orang. Artinya mereka telah membantu menyelamatkan sesama mereka, ya kan, menyelamatkan sesama warga Indonesia, membantu pemerintah mengurangi jumlah pengangguran. Seperti yang Otabel katakan tadi, bahwa tidak mungkin mereka bekerja sendiri, ya kan, tidak mungkin sang pengcover itu dia mengedit sendiri gambarnya, dia syuting sendiri gambarnya, dia mencari lokasi sendiri, dia menyebarkannya sendiri, dia masak sendiri, ya kan, nggak mungkin. Pasti dia membutuhkan tim. Makanya di sana ada manajemen. Kalau ada manajemen, itu artinya ada orang yang bekerja di sana. Tidak secara langsung, mereka telah membantu sesama mereka. Mereka telah mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Ini kalau kita mau berpikir luas, berwawasan yang lebih luas, ya kan, tidak sempit. Jadi tugas kita adalah bagaimana mendorong mereka ini agar mereka lebih sukses lagi. Kalau mereka sudah sukses kan pasti mereka mempekerjakan orang lebih banyak lagi, ya kan? Pasti itu, nggak mungkin ya, pasti. Ini sebetulnya ingin Otabel sampaikan kepada sahabat-sahabat sebangsa setanah air, bahwa marilah kita mendukung para penyanyi cover itu sambil kita berdoa, ya, semoga mereka juga itu mampu menciptakan lagunya sendiri dan dia nyanyikan sendiri. Kita jangan menghina mereka, ya, kita jangan membuli mereka, apalagi menghentikan karir mereka. Ini yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa setanah air. Kalau Anda merasa video ini bagus, silakan bantu di-share, disebarluaskan ke sahabat-sahabat Anda. Dan bila yang belum subscribe channel ini, mohon bantuan untuk subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa berikanlah komentar Anda pada kolom komentar video ini, seperti apa pendapat atau pandangan Anda ya, karena itulah pandangan otak belang yang lagi belang ini ya. Oke, sampai jumpa di program otak belang kali berikutnya ya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan salam otak belang ya.